Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mediva Syafira akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri. Di sini kita akan membahas dua topik, yaitu yang pertama ada pewarnaan gram dan yang kedua ada pewarnaan tahan asam. Yang pertama pewarnaan gram. Pewarnaan gram ini tujuannya adalah untuk melihat bentuk atau morfologi bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan gram dari bakteri. Sifat kuman terhadap pewarnaan gram ini penting untuk membantu kita mendeterminasi suatu bakteri. Apakah bakteri tersebut merupakan gram positif atau merupakan gram negatif. Bakteri gram positif dia berwarna ungu, sedangkan gram negatif berwarna merah. Perbedaan yang menyebabkan terjadinya kedua hasil pewarnaan tersebut adalah karena tebal tipisnya lapisan peptidoglikan dalam dinding sel. Bakteri gram positif mempunyai susunan dinding sel yang kompak dengan lapisan peptidoglikan yang terdiri dari sekitar 30 lapis, sehingga menyebabkan permeabilitas kurang dan kompleks kristal violet tidak bisa keluar. Sedangkan bakteri gram negatif mempunyai lapisan peptidoglikan yang tipis, hanya 1-2 lapisan dan susunan dinding selnya tidak kompak. Jadi permeabilitas dinding selnya lebih besar, sehingga masih memungkinkan terlepasnya kompleks kristal violet. Adapun untuk melakukan pewarnaan bakteri, kita membutuhkan alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah objek gelas atau kaca benda, kemudian ada sengkelit atau OC, kemudian ada pipet tetes, ada lampu bunsen, preparat, dan mikroskop. Ada bahan-bahan juga yang kita gunakan yaitu biakan bakteri. Bisa kita gunakan 2 biakan bakteri saja, yaitu biakan bakteri A dan B pada agar miring. Ini contoh pada biakan bakteri pada agar yang miring. Kemudian larutan air garam fisiologis, 1 set cat gram, contohnya seperti ini, dan minyak imersi, seperti ini contohnya. Tadi kita sudah mengatakan kalau misalkan bahan yang digunakan adalah 1 set cat gram. Nah, cat gram itu terdiri dari larutan amonium oksalat kristal violet, di mana pada gram A ada kristal violet, etil alkohol 95%, amonium oksalat, dan aquades. Pada gram B atau Lugol atau Grams modification ada iodin, Ki, aquades. Pada gram C atau larutan peluntur ada alkohol 95%, aseton. Gram D atau larutan safranin ada safranin 2,5% dalam alkohol 95% dan juga aquades. Bagaimana cara kerja untuk melakukan pewarnaan gram? Jadi yang pertama adalah kita ambil objek gelasnya atau kaca benda, kemudian kita bersihkan dengan melewatkan di atas lampu bunsen sekitar 2-3 kali untuk mensterilkan objek gelasnya. Kemudian kita beri tanda pada objek gelas masing-masing A dan B dengan spidol permanen, atau bisa juga kita menggunakan label dan kita taruh di kaca benda. Kemudian kita bisa memulai dengan menggambar bentuk elips pada bagian bawah di tengah-tengah objek gelas sebagai tanda atau bantuan untuk kita meletakkan suspensi bakterinya. Kemudian kita teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah-tengah elips tersebut pada objek gelas A dan objek gelas B. Kemudian kita ambil 1 OC biakan bakteri dan suspensikan dengan air garam fisiologis di objek gelas A dan B. Jadi dari 1 OC itu kita ambil dari biakan bakteri A untuk objek gelas A kita buat preparat yang tipis dan rata, dan dari biakan bakteri B untuk objek gelas B dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah dibuat preparatnya, kita keringkan preparatnya pada suhu kamar atau bisa kita fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen. Kemudian kita letakkan kaca benda di atas rak preparat dan kita tuangkan dengan larutan kristal violet dan biarkan selama 1-2 menit. Setelah kita diamkan, kita buang zat warnanya dengan mencuci dengan air yang mengalir. Kemudian kita tetesi lagi seluruh preparat dengan larutan Lugol dan kita diamkan selama 30 detik. Setelah 30 detik, kita buang lagi larutan Lugolnya dan kita bilas lagi dengan air yang mengalir. Kemudian kita lunturkan preparatnya dengan alkohol 96% sampai semua zat warnanya luntur.
dan setelahnya segera kita cuci dengan air mengalir. Setelah itu kita tetesi dengan zat warna kontras, yaitu larutan safarin, kemudian kita diamkan selama 2 menit. Setelah 2 menit, kita buang zat warna tadi dan cuci dengan air mengalir. Setelahnya kita keringkan preparat dengan cara diangin-anginkan. Setelah kering, kita bisa melakukan pemeriksaan di bawah mikroskop dari perbesaran lemah sampai kuat dengan menggunakan minyak imersi. Untuk pemeriksaannya, yang kita lihat adalah morfologi atau bentuk dari bakterinya dan sifat gramnya. Apakah bakteri yang kita amati ini merupakan gram positif atau merupakan gram negatif. Kita bisa melihat dengan membedakan warnanya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu kita masuk ke pewarnaan tahan asam atau Ziehl-Neelsen, di mana tujuannya adalah untuk melihat sifat tahan asam dari bakteri. Kegunaan pewarnaan tahan asam ini untuk melihat atau mengamati bentuk-bentuk sel bakteri yang tahan pewarnaan asam, di mana dengan pewarnaan-pewarnaan ini akan muncul warna merah, sedangkan pada bakteri lain yang tidak tahan asam itu akan muncul berwarna biru. Sifat tahan asam ini disebabkan karena terdapatnya asam nikolat yang terikat dalam dinding sel. Dinding sel bakteri tahan asam itu terdiri dari peptidoglikan, arabinogalaktan, dan lipid, di mana 50% dari lipid ini adalah asam nikolat. Nah, untuk pewarnaan bakteri tahan asam atau Ziehl-Neelsen, kita menggunakan alat-alat yang kurang lebih sama dengan pewarnaan gram sebelumnya. Seperti ada objek glass, ada OC atau sengkelit. Kita juga perlu menggunakan masker agar tidak terkontaminasi dengan bakteri yang akan kita lakukan pewarnaan. Kemudian ada lampu bunsen, ada rak preparat, dan ada mikroskop. Sedangkan untuk bahan-bahannya ada biakan bakteri atau sputum, satu set cat BTA atau Ziehl-Neelsen seperti ini contohnya, dan ada minyak imersi seperti ini contohnya. Tadi sudah kita bilang bahwa bahannya ada satu set cat BTA atau Ziehl-Neelsen, di mana cat Ziehl-Neelsen itu terdiri atas yang pertama ada Ziehl-Neelsen A yang terdiri dari alkohol fuchsin 3%, fenol 5%, kemudian ada Ziehl-Neelsen B, ada HCl 37%, alkohol 90%, dan ada Ziehl-Neelsen C atau yang terdiri dari methylene blue dan aquades. Bagaimana cara kerjanya untuk pewarnaan tahan asam ini? Yang pertama, pastikan kita menggunakan APD, seperti menggunakan masker. Kemudian kita ambil objek gelasnya atau kaca bendanya, dan kita bersihkan dengan atau sterilkan dengan melewatkan lampu di atas lampu bunsen sekitar 2-3 kali lewat. Kemudian kita teteskan air garam fisiologis pada tengah kaca benda. Kita buat preparat yang tipis dan rata, kemudian kita keringkan preparat pada suhu kamar, dan fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen kembali. Pembuatan preparat yang tipis dan rata kurang lebih sama dengan cara pembuatan preparat dengan pewarnaan gram sebelumnya. Kemudian setelah kita fiksasi, letakkan kaca benda atau objek glassnya mendatar pada rak preparat dan kita tuangkan larutan karbon fuchsin sampai seluruh permukaan objek glass tadi tertutupi. Setelahnya kita lewatkan di atas lampu bunsen sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap, tapi tidak sampai mendidih. Ulangi sebanyak 3 kali hal tadi, kemudian kita biarkan selama 5 menit. Setelah itu, kita buang zat warnanya dan kita bilas preparat dengan air yang mengalir. Kemudian kita lunturkan zat warna dengan alkohol asam sampai semua zat warnanya larut. Setelah itu kita segera cuci dengan air yang mengalir dan kemudian kita tuangkan preparat dengan larutan methylene blue. Kemudian kita diamkan lagi selama 30 detik. Setelah 30 detik, kita cuci dengan air mengalir dan kita keringkan. Setelah kering, barulah kita bisa mengamati di bawah mikroskop dengan perbesaran lemah hingga kuat, yaitu pembesaran 1000 kali, dan kita menggunakan minyak imersi.
Untuk yang diamati, kita menentukan mana yang merupakan bakteri basil tahan asam dan mana yang basil tidak tahan asam. Masing-masing kita identifikasi bagaimana bentuknya atau morfologinya dan bagaimana warnanya. Sekian penjelasan terkait pewarnaan bakteri dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Uh, Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.